Kalau Indonesia main seperti ini terus, terutama seperti babak pertama, saya yakin lolos langsung ke Piala Dunia. Karena apa? Pada saat itu Roberto Mancini yang menjadi pelatih Arab Saudi waktu itu bahkan tercengang. Itu adalah penampilan terbaik Indonesia di ajang internasional setelah Indonesia U23 mengalahkan Yordania. Saya sampai bilang begitu. Bisa-bisa kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, 7 hari 7 malam kita libur berpesta. Negara seperti Indonesia masuk ke Piala Dunia, pesta pora gila-gilaan, sementara basic sepak bola Indonesia, fondasi sepak bola Indonesia masih di level ASEAN. Jadi bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Bahkan dalam pertemuan pertama di Riyadh kan Indonesia buat saya harusnya menang. Ini babak hidup mati bagi Arab Saudi dan bagi Indonesia. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya non teknis itu akan jauh lebih kuat. Indonesia akan dikerjain habis-habisan. Yang buat saya mengkhawatirkan juga adalah persiapan timnas Indonesia. Lini depan Indonesia ini kan memang tidak pernah punya pemain nomor punggung 9 yang betul-betul murni. Cuma punya 2, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Tapi performa mereka tidak meyakinkan di senior. Kalau di klub mungkin oke, tapi di timnas senior mereka tidak meyakinkan. Sehingga andalannya ya tinggal Ore Romeni yang sebetulnya bukan juga striker nomor 9. Dia itu ada di antara posisi nomor 8 sama sayap kiri. Pressure pemain-pemain Indonesia di level senior itu tinggi sekali. Mungkin lebih tinggi dari Presiden AS pressure-nya. Karena harapan dari masyarakat Indonesia ini luar biasa tinggi. Tapi dalam beberapa pertandingan saya lihat mereka bisa bermain lepas. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ngobrol dengan Om Joy. Arti namanya Joy itu kan bagus banget nih. Kalau buat Enjoy lah dengan Joy. Iya, enggak. Joy itu kan joyful ya kan? Kegembiraan. Kegembiraan. Jadi kita harus gembira. Tapi saya ngomongnya pahit-pahit melulu ini tadi. Apa? Karena kalau kebanyakan Karena manis, itu bagian dari mencintai ya, Indonesia. kalau kebanyakan manis, gula kan diabetes juga kan. Memang harus bagi-bagi tugas. Tapi menurut Bung Joy, timnas yang kita hadapi atau yang ada sekarang ini apakah sudah membuat kita semua joy atau sudah mendekatilah minimal harapan kita terhadap timnas? Ya, di luar ketidaksetujuan saya terhadap begitu masifnya naturalisasi dan pemain diaspora yang saya kritik sebagai bukan kerja dari PSSI, harus saya akui juga bahwa tim ini sejak Sintayong itu kan sebetulnya memberi kebahagiaan, memberi kegembiraan. Ya di luar kritik saya lah. Saya harus mengatakan bahwa sejak dipegang Sintayong, sejak masuknya terutama generasi angkatannya Jai Itjes, Tom Haye, lalu Kevin Verdong. Indonesia itu tiba-tiba setara dengan negara seperti Arab Saudi. Negara seperti belum Jepang lah, dengan Australia, dengan katakanlah negara-negara Arab yang berada di sebetulnya level elit Asia. Tiba-tiba saja kita berada di level yang sama. Bahkan saya ingat betul dalam pertandingan pertama di ronde ketiga ya, menghadapi Arab Saudi di Riyadh. Waktu itu permainan Indonesia begitu mencengangkan, bahkan saya bilang sama Pak Marji sehabis pertandingan, manajer timnas, Pak Marji, kalau Indonesia main seperti ini terus, terutama seperti babak pertama, saya yakin lolos langsung ke Piala Dunia. Karena apa? Pada saat itu Roberto Mancini yang menjadi pelatih Arab Saudi waktu itu bahkan tercengang. Sampai seolah-olah menjadi pelatih ecek-ecek menghadapi timnya Sintayong. Pemain-pemain Arab Saudi yang sudah biasa ketemu Cristiano Ronaldo, ketemu Firmino segala macam bengong. Karena tiba-tiba disuguhi oleh permainan yang sangat menyerang, atraktif dan sangat sangat mengagetkan. Bermain dengan 3-4-2-1. Mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Anda belum move on dari STY ya? Oh, bukan persoalan itu, bukan persoalan move on dengan STY, tapi waktu itu. Nanti kita kupas soal itu
itu adalah penampilan terbaik Indonesia Iya. di ajang internasional setelah Indonesia U23 mengalahkan Yordania. Saya sampai bilang begitu. Tapi persoalannya cuma bisa satu babak, Pak Marji, saya bilang gitu. Babak kedua habis. Habis babak kedua. Sehingga Indonesia waktu itu harusnya menang. Tapi ya karena penalti Arab Saudi gagal waktu itu dan skor kemudian hanya 1-1. Tapi kalau kita lihat babak pertama saja dan setengah babak kedua, sebetulnya kita unggul di semua lini. Kita harusnya itu 3 angka. Indonesia harusnya 3 poin waktu itu. Nah persoalannya setelah itu kan kemudian terjadi dinamika yang menurut saya juga itu dinamika yang normal-normal saja. Perbenturan budaya, perbenturan sistem dan macam-macam, sehingga kemudian terjadilah pergantian dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Secara apa? Saya tidak pada posisi mengatakan pergantian itu salah atau benar. Buat saya itu hak dari federasi. Karena pergantian pelatih tim nasional itu wajar di mana saja. Apalagi memang ada isu yang sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh pejabat PSSI waktu itu Pak Zainuddin Amali bahwa ada perseteruan antara sejumlah pemain diaspora dengan Sintayong, lebih karena perbedaan komunikasi, perbedaan sistem dan macam-macam. Bahwa itu harus diterima. Bahwa Sintayong hebat iya, tapi apakah Patrick Kluivert juga tidak boleh membuktikan dirinya? Kan boleh-boleh saja, dan itu hak dari federasi. Jadi kita tunggulah. So far, justru sekarang ajangnya. Dan saya tidak, ya, saya tidak melihat kekalahan misalnya kekalahan melawan Australia sebagai faktor. Ya, yang menjadi faktor menurut saya hanya kekalahan melawan Jepang. Itu mengingatkan Indonesia bahwa level kita masih jauh dari level elit dunia. Sehingga itu waktu untuk bebenah. Itu jeweran untuk bebenah. Kalau ukurannya Jepang ya? Kalau ukurannya Jepang. Australia? Kalau lawan Australia itu bukan ukuran karena satu sedang ada pergantian pelatih. Waktu untuk berkumpulnya sangat minim. Jeda antara pertandingan terakhir dengan pertandingan lawan Australia terlalu panjang. Jai Isdes baru bergabung 1 hari menjelang pertandingan. Tidak fair menilai pertandingan melawan Australia. Bahkan kalau penalti pertama siapa? Kevin Dixon ya, gagal, kan yang gagal. Kalau itu masuk hasilnya beda. Jadi menurut saya ada faktor di dalam sepak bola seperti itu dan saya tidak melihat faktor melawan Australia itu yang menjadi tolok ukur. Yang tolok ukur adalah ketika melawan Jepang. Tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah Indonesia belum selevel untuk bersaing dengan tim-tim elit Asia. Dan itu tugasnya Patrick Kluivert dalam waktu yang tersisa untuk memperbaiki. Jadi saya kira bagus-bagus aja tuh. Kalah lawan Jepang di Osaka tuh bagus aja menurut saya. Karena itu membuat Indonesia sadar, oh ya level kita masih agak jauh nih. Kita harus bebenah. Jangan jumawa juga ya. Gitu. Jadi ya menurut saya tidak ada beda antara Sintayong dengan Patrick Kluivert. Cuma memang sistem mainnya agak beda. Ya, ya latar belakangnya juga beda kan. Tapi waktu itu kan nilai plusnya yang selalu saya katakan dari Patrick Kluivert adalah satu guru satu ilmu mereka dengan sebagian besar pemain sekarang yang ada di tim senior gitu loh. Jadi kesamaan bahasa, kesamaan sistem itu harusnya membuat tim ini lebih baik daripada timnya Sintayong. Hasilnya bagaimana? Ya itu nanti kita tunggu karena kan masih ada kasih waktu, masih ada putaran 4, masih ada putaran melawan Irak dan Arab Saudi. Artinya secara tidak langsung Bung Joy, Anda juga mengatakan bahwa PSSI di bawah Erick Thohir juga banyak bagusnya sebenarnya. Pada sisi timnas yang masuk ke putaran ketiga selalu punya potensi untuk lolos ke Piala Dunia, bagus dong. Bagus, saya harus katakan itu. Kan tadi saya katakan sebagai pengusaha saya paham. Karena dia tahu ada opportunity nih. Dia bilang, Joy, kan ada kesempatan masuk ke Piala Dunia. Iya betul ya. Yang saya ingat ada kesempatan 2029. Sembari dia juga mengatakan, dia jujur loh. Dia bilang masih ada kesempatan 2029 untuk jadi wapres untuk jadi presiden gitu ya. Artinya sebenarnya kabar baiknya adalah dia harus menunjukkan prestasi di sepak bola kita
plus sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga kan. Kalau dia mau dapat tiket untuk politik di 2009. Dari sisi Erick Thohir iya, dari sisi saya tidak. Ya, kenapa? Buat Erick Thohir itu bagus. Kalau buat saya justru khawatir. Khawatirnya gini, kalau saya bukan tidak ingin Indonesia ke Piala Dunia. Saya justru khawatir kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, apakah Erick Thohir sebagai Menpora itu masih mau mengurusi cabang di luar sepak bola? Karena kan ini pasti euforianya gila-gilaan nih. Ya kita reshuffle lagi. Bisa. Anda aja udah saya masukkan. Bisa kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, 7 hari 7 malam kita libur berpesta. Nobar. Anda bayangkan, negara seperti Indonesia Iya. masuk ke Piala Dunia, pesta pora gila-gilaan, sementara basic sepak bola Indonesia, fondasi sepak bola Indonesia masih di level ASEAN. Kita kan rindu kemenangan itu ya. Tetapi seperti Bung Joy tadi bilang, ini jebakan Batman juga. Kalaupun itu terjadi, tapi ada satu pondasi yang tidak kuat, bahkan kosong gitu kan. Betul. Dan ketika timnasnya ini berganti, sementara untuk mengkadernya tidak siap, selesai juga dong. Selesai. Kita akan mulai lagi dari nol nanti. Kita hanya akan diingat sebagai negara yang pernah masuk ke Piala Dunia. Ya, pernah masuk ya. Pernah masuk Piala Dunia, tapi bukan negara yang hebat sepak bolanya. Kita hanya akan diingat seperti itu. Anda tahu tahun 70-an, tahun 60-an kita dapat berkah luar biasa dari minyak bumi. Iya. Waktu itu ada seorang teknolog mengatakan ini adalah berkah sekaligus kutukan. Iya. Ya kan? Sampai sekarang kita nggak pernah lagi bisa memproduksi minyak bumi. Kita impor sekarang dari negara anggota OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak. Sekarang kita menjadi negara pengimpor minyak. Kenapa? Kita terlena. Iya. Kalau sekarang malah dibalik, pengimpor pemain. Lalu kita lupa bahwa ada jutaan anak di seluruh pelosok Indonesia yang butuh akses politik, akses finansial, akses pikiran, akses perhatian dari federasi, dari Pemda, dari BUMN, dari negara-negara, dari negara. Negara nggak pernah hadir buat mereka. Negara hanya hadir buat tim nasional. Itu dimulai dari zaman Jokowi. Kalau ngomong itu lagi panjang lebar. Iya. Dan saya sengaja membatasi diri kalau bicara pemain timnas, apalagi naturalisasi. Ada story sama dia juga. Waktu itu di layar sama saya kan? Iya, sama ada kawan kita lagi yang satu yang kemudian rajin memproduksi di tempat lain. Saya yang mukanya di mana-mana. Bung Joy, kita rehat dulu ya. Oke. Habis ini saya mau bahas soal Arab Saudi. Ya. Yang di depan mata ini. Oke? Oke. Jangan kemana-mana. Mencintai Indonesia segera kembali. Yuk teman-teman, kita lanjut ngobrol dengan Om Joy, Menteri Negara Urusan Sepak Bola yang tidak akan di reshuffle. Seumur-umur itu. Seumur-umur ya. Bung Joy, Arab Saudi nih. Saya kan tidak punya kapasitas seperti Anda. Saya ini penonton. Saya penikmat. Iya, tapi kan latar belakang Anda berbeda dengan saya. Saya itu mengikuti sepak bola kalau saya dapat tugas wawancara sepak bola. Tapi kok agak deg-degan saya. Meski kita tetap harus optimis soal Arab Saudi. Apa catatannya? Ya, kalau deg-degan atau khawatir udah pasti. Karena yang saya lihat di luar semua kontroversi soal tuan rumah dan sebagainya, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak mau ke Piala Dunia kan. Mereka akan tempuh semua cara di lapangan dan di luar lapangan. Dan itu yang harus dipahami oleh fans sepak bola nasional lah, terutama fans timnas. Karena kalau kita lihat sejarahnya putaran 4 itu kan awalnya adalah dilakukan di tempat netral, ya kan? Dilakukan di tempat netral, putaran keempatnya formatnya adat dan tempat netral. Lalu di tengah jalan berubah, ya. AFC sebagai konfederasi di bawah FIFA memutuskan putaran keempat akan dilakukan dengan home turnamen. Di mana? Di Arab Saudi dan Qatar.
Itu akal-akalan. Itu akal-akalan mereka, akal-akalan. Dan ketika Irak waktu itu melakukan protes, Indonesia kan juga sebetulnya ingin melayangkan protes. Waktu itu bersama Anda juga saya bilang, dan di beberapa televisi saya bilang, udahlah Indonesia konsentrasi saja pada persiapan melawan siapapun nanti. Karena kan waktu itu belum tahu kita mau melawan Irak atau Qatar, ya kan belum tahu. Saya bilang konsentrasi. Juga kita nggak punya orda. Betul, karena kita tidak punya lobby. Nggak punya lobby ya. Di AFC kita tidak punya lobby di FIFA. Iya. Punya Erick Thohir lobbynya cuma sama Gianni Infantino. Iya. Yang lain tidak punya. Tapi AFC ini kan nggak bisa didikte FIFA kan? Tidak bisa, tapi dia bisa mendikte FIFA malah. Dia bisa mendikte FIFA karena kekuatan politiknya wilayah Jazirah Arab itulah. Sehingga waktu itu saya bilang main di Arab atau di Qatar kita harus siap aja. Ternyata Indonesia main di Arab. Lawannya adalah Arab Saudi dan Irak. Jadi kalau Anda khawatir, saya khawatir misalnya, penonton fans sepak bola nasional khawatir, ya pasti karena mainnya di Arab Saudi. Saya coba mencari celah positif untuk kita lebih confident ketika kita berlaga di Riyadh nanti. Di Riyadh. Di Riyadh. Apa aspek yang membuat setidaknya kekhawatiran berkurang? Aspek positifnya adalah setelah puluhan tahun Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, meskipun itu terjadi di Jakarta. 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Jadi bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Bahkan dalam pertemuan pertama di Riyadh kan Indonesia buat saya harusnya menang. Iya. Gitu loh. Jadi Ada 2 poinnya ada ya. Persoalannya adalah ini sudah bukan lagi babak grup. Ini babak hidup mati bagi Arab Saudi dan bagi Indonesia. Sehingga kemungkinan yang sifatnya non teknis itu akan jauh lebih kuat. Iya. Paham maksud saya? Wah. Indonesia akan dikerjain habis-habisan. Iya. Ya, mulai dari sejak mereka datang, apalah. Itu diajak muter-muter dulu biasanya. Pokoknya ada aja caranya. Karena Jadi apa? dramanya mereka ini ya yang akan mengori kita ya. Kenapa, Doni? Seperti saya bilang, tidak ada satupun negara ini yang tidak mau tampil di Piala Dunia kan, gitu loh. Jadi segala cara nih. segala cara pasti akan dipakai. Oke lah, katakanlah itu tidak terjadi. Yang buat saya mengkhawatirkan juga adalah persiapan timnas Indonesia, persiapan Jai Isdes dan kawan-kawan. Karena kalau kita melihat indikatornya dari pertandingan melawan Jepang, kemudian pertandingan melawan Lebanon dan kemarin lawan Taiwan ya, kan sebetulnya kohesi, kesatuan tim di timnya Kluivert ini masih jauh dari ideal. Chemistry-nya gimana? Ya, buat saya secara individu pemain siapa sih yang nggak tahu hebatnya Rizky Ridho, Jai Isdes, Verdong, Tom Haye. Secara individu menurut saya udah yang terbaik lah sekarang. Tapi as a group tim. Nah, tapi sebagai grup, sebagai tim, saya ragu. Salah Kluivert dong. Kenapa? Salahnya coach Kluivert dong. Salah semua lah. Salah semua menurut saya nggak bisa ditempatkan kepada Kluivert sendiri. Tim kepelatihan. Tim kepelatihan juga, PSSI juga. Nah makanya saya bilang kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Marji sebagai orang yang dekat dengan tim, apa usahanya supaya oh ya Mas kita selalu berkomunikasi lewat grup WhatsApp dan segala macam. Pemain diminta untuk menjalankan program fisik dari pelatih fisik, programnya Preti Kluivert. Tapi kan itu bukan game situation, bukan suasana pelatih. Itu grup WhatsApp. Nah, itu grup WhatsApp. Bahkan, bentar, Bang Joyce, ini menariknya. Dalam setiap grup WhatsApp, dalam sebuah institusi atau organisasi, pasti minimal ada 2. Di mana tim dan bos ada satu grup yang lain di mana semua ada kecuali bos. Berarti ada satu grup di mana coach Kluivert tidak ada di situ. Untuk ngegibah. Iya, intermezzo. Tapi apa yang membuat kita itu bisa punya secerca harapan kalau kita lihat sejarah 2 laga dengan Arab Saudi sebelumnya kita cukup optimis, tapi kemudian di Riyadh nanti kita tidak boleh keok, apa dong? Ya sebetulnya kita punya modal pernah menang lawan dalam 30 tahun terakhir kan kemarin kita baru bisa menang di
di Senayan kan, Senayan. gitu loh. Itu modal banget. Sayangnya Marcelino tidak turun. Ya kan, lebih karena Marcelino kan sekarang kondisinya dia sebagai pemain yang harus diandalkan oleh timnas kan tidak ideal, jauh dari ideal. Dia lagi dipinjemin ke sebuah klub, dia juga menit bermainnya sangat kurang. Jadi kalau bukan dilihat dari keseluruhan tim ya, dilihat dari rencananya Patrick Kluivert, kan dia konsisten sebetulnya. Dia hanya akan pakai pemain yang punya jam terbang tinggi menjelang pertandingan melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Ya, sehingga terpaksalah menurut saya dia panggil Klok, dia panggil Pelupesi, dia panggil pemain-pemain yang memang punya jam terbang di klubnya tinggi. Konsistensinya Kluivert berisiko nggak pada prestasi kita di Arab Saudi? Secara teori kepelatihan benar. Benar. Secara teori kepelatihan. Tetapi kan teori saja tidak cukup ketika kita bicara pada praktik di lapangan. Yang mengherankan hanya oleh Romeni kan. Oleh Romeni kan cedera, tapi tetap masuk tim yang 28. Belum tahu nih tim yang 23, tapi tim 28 dia masuk. Saya nggak tahu dia udah pulih 100% belum ya? Belum ya? Gimana? Romeni belum pulih 100%. Saya belum tahu ini terakhir, tapi mungkin ya sudah mendekati pulih. Tapi kan dia lama nggak main. Nah, kalaupun dia belum pulih 100%, dia diturunkan di 15 menit terakhir. Ya, bisa saja tergantung 2 hari terakhir menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Tergantung kondisi dia di lapangan. Ada harapan. Ada harapan untuk itu. Tapi minus strike juga gimana? Struijk ini kan dilema dari sejak dia dipanggil oleh Sintayong masuk ke tim 23. Di tim 23 dia bisa tampil bagus sekali, tapi ketika tampil untuk senior dia performanya menurun. Agak berbeda dengan Marcelino. Marcelino di U23 menurut saya agak biasa-biasa aja, tapi waktu tampil untuk senior dia performanya bagus. Jadi itu karakter lah. Tapi menurut saya Strike masih bisa digantikan oleh yang lain posisinya. masih sangat bisa. Yang bisa. Karena memang kalau kita bicara lini depan, lini depan Indonesia ini kan memang tidak pernah punya pemain nomor punggung 9 yang betul-betul murni. Cuma punya 2, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Tapi performa mereka tidak meyakinkan di senior. Kalau di klub mungkin oke, tapi di timnas senior dia tidak. Mereka tidak meyakinkan. Sehingga andalannya ya tinggal Ore Romeni yang sebetulnya bukan juga striker nomor 9. Dia itu ada di antara posisi nomor 8 sama sayap kiri gitu loh. Tapi dia di posisi nomor 9 masih paling oke dibandingkan misalnya dengan Orat Mangun misalnya. Nah, itu membuat pilihan lini depan memang tidak terlalu banyak, Doni. Ini yang jadi persoalan besar bagi Sintayong, bagi juga sekarang bagi Kluivert gitu loh. Nah, ini yang apakah bisa diselesaikan dalam beberapa hari ini, masih kurang berapa hari nih problem itu. Karena untuk mendapatkan striker yang betul-betul mumpuni, ini kan harus dicoba dulu pemain-pemain yang tersedia. Dicobanya pada pertandingan kompetitif, bukan pada latihan. Karena pressure-nya berbeda. Tapi lawan Arab Saudi dan berikutnya Irak itu kan mindsetnya bukan lagi, istilahnya mereka harus mindset kompetisi dan harus menang. Itulah. Iya kan? Itulah. Mudah-mudahan ya, kalau saya ada satu lagi yang harusnya bikin optimis. Pressure pemain-pemain Indonesia di level senior itu tinggi sekali. Mungkin lebih tinggi dari Presiden AS pressure-nya. Karena harapan dari masyarakat Indonesia ini luar biasa tinggi. Tapi dalam beberapa pertandingan saya lihat mereka bisa bermain lepas dengan pressure setinggi itu. Jadi mudah-mudahan di luar semua kontroversinya, ini tim bisa bermain lepas ketika melawan Arab Saudi. Karena begini, kalau buat saya main di Arab Saudi lawan tuan rumah, kalah pun sebetulnya bukan aib. Jadi harusnya bisa keluar lepas ya. Harusnya gitu loh. Kecuali memang pemain merasa kakinya berat karena memikirkan kalau mereka gagal bakal dibully lah, bakal ini itulah. Main lepas itu maksudnya jangan gaspol dari babak pertama atau harus parkir pes? Main lepas itu mainlah sesuka hatimu sesuai dengan rencana yang diterapkan oleh pelatih. Nikmat tidak disaksikan
Kenapa? Show-nya akan menarik tidak untuk di Justru kalau mereka bermain lepas, keluar semua kemampuan dirinya, Verdong dengan kemampuan terbaiknya, Rizky Ridho, Tom Haye, Orat Mangun, Ole Rumeni, Kambuaya, Sayuri, semua bisa bermain sesuai dengan kemampuannya atau bahkan lebih. Indonesia punya peluang menang besar. kita nggak kehilangan momentum untuk paling tidak kita harus cetak gol duluan. Kalau bisa cetak gol duluan, Lebih bagus. lebih bagus. Tapi kalau tidak ya bermain sebaik-baiknya dulu lah. Jangan banyak salah passing. Main dengan sistem apapun menurut saya, mau menyerang kayak mau agak bertahan dengan counter attack. Itu kan elemen membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menentukan dalam pertandingan seintens itu. Ya. Jadi kalau tingkat kesalahannya semakin kecil, tingkat keberhasilannya semakin besar. Nah, ini menurut saya yang bagaimana nih dipraktikannya dalam, saya tidak ahli dalam kepelatihan, tapi secara umum bisa dikatakan ketika mereka bermain dengan tingkat error yang rendah, itu tingkat keberhasilannya tinggi. Mau dengan sistem Kluivert kayak 4-3-3 kayak mau 3-4-2-1 kayak, semuanya pasti bermula dari sana. Dan kuncinya harus tenang dan nyaman ya. Tenang, Mainnya nyaman, santai. jangan nggak perlu mikirin kalau kalah gimana dan karena itu yang akan menjadi beban. Itu gampang sih sebenarnya, 2 hari sebelumnya gak usah buka-buka medsos. Itu yang saya selalu wanti-wanti sama Pak Marji. Iya kan? Pak, tolong itu anak-anak timnas jangan dulu lihat medsos, jangan main medsos. Kalau perlu disita semua itu HP-nya, karena itu yang betul-betul, kecuali levelnya udah level Mbappe, level Messi gitu ya, udah nggak ada lagi tuh persoalan itu. Mereka udah melewati semua persoalan itu. Tapi kalau levelnya masih level ya sorry to say masih Jai Itses, Verdong masih butuh supaya mereka betul-betul konsentrasi. Apalagi level pemain yang tidak dibina di Federasi Belanda. Jadi apalagi netizen Indonesia kita tahu sendiri kan betapa reaktifnya, betapa Apa itu istilahnya? Maha benar netizen dengan segala komen. itulah. Jadi kalau misalnya faktor tersebut menjadi kendala, kan sayang gitu loh. Tinggal 2 langkah lagi loh. Ini kan sudah lebih maju daripada pra Piala Dunia 85, ya kan? Ini yang menurut saya harus jadi kata kunci. Berarti peluang kita lolos dan sampai putaran 5 enggak nih kita? Untuk lolos langsung berat memang. Lolos langsung berapa? Lolos langsung itu artinya kan harus menang dua-duanya nih. Ya, Arab Paling Saudi nggak boleh menang lawan Arab Saudi, nggak boleh kalah lawan Irak, kira-kira begitu. Jadi nggak boleh kalah kan sama sekali. Berat. Tapi untuk lolos putaran 5 masih terbuka. ada peluang. Nah, lolos putaran 5 masih jauh lagi nih perjalanannya. Karena harus playoff dulu lawan runner up grup sebelah, Oman, Qatar dan macam-macam. Setelah itu akan ketemu wakil dari Amerika Latin dan wakil dari Afrika dalam sistem turnamen yang sama dengan putaran 4. Maksudnya kita hanya sampai putaran 5 atau saya sulit Karena kalau menerjemahkan tadi. Kalau ke putaran 5 menurut saya lebih berat. Karena akan ketemunya wakil dari Afrika. Walaupun wakil Afrika itu posisinya 6 atau 7, wakil Amerika Selatan itu posisinya 6 atau 7, tapi Amerika Selatan, Iya. Afrika yang menurut saya rata-rata levelnya jauh di atas Asia. Itu. Kecuali kalau kita bicara Asia di luar Jepang dan Korea ya. Jadi levelnya Amerika Latin sama levelnya Afrika itu rata-rata lebih bagus daripada levelnya Asia. Ini yang buat saya kalau ke putaran 5 ya sudahlah, kita tinggal nunggu nasib, dalam arti bukan tidak ada peluang tapi lebih berat daripada putaran 4. Kalau mau lolos sekarang. Kalau tidak lolos putaran 4, kita mungkin saya harus tega mengatakan lupakan Piala Dunia kalau tidak lolos sekarang. Gitu loh, karena Kita fokus saja putaran 4 dulu ya. putaran 4 harus lolos. Harus lolos. Harus lolos meskipun berat. Mainnya di Arab Saudi. Iya. Mainnya lawan Irak yang seumur-umur Indonesia tuh kalau nggak salah nggak pernah menang di level senior. Iya. Gitu. Jadi Tanpa faktor non teknis, drama-dramanya itu ya. betul, Luar biasa ya. dan Irak itu negara yang militansinya Iya. itu kalau di Asia Tenggara itu Vietnam. Supporter ngaruh nggak sih ketika kita nanti di Riyadh, diaspora kita berkumpul di stadion gitu?
Kalau ada 10.000 aja menurut saya sudah akan sangat membantu. Tiketnya Ya. agak. Pasti tiketnya murah loh. Ya tapi terakhir saya dapat info katanya 5.000 atau 6.000, maksudnya belum, Gitu ya. karena di hari kerja. Ya, Jadi diaspora kita yang di sana itu ya, juga ya mudah-mudahan susah sih di sini. karena sebetulnya kan kita punya diaspora di Jazirah Arab kan banyak sekali. Banyak Cuma sekali. kerja. Ya, itu Kalau dia. minta izin kecuali ajak bosnya nonton. Itu salah satu taktiknya tuan Iya. rumah sebetulnya. Itu Lawan Irak mungkin ya ada sedikit peluang karena kan bukan Arab Saudi ya. Lawan Arab Saudi memang berat. Kalau bisa mencuri poin saja menurut saya Indonesia sudah di Arab Saudi. mencuri poin 1 poin di lawan Arab Saudi udah harapannya luar biasa besar. Tapi jeda waktu 3 hari ya 3 dari Arab Saudi dengan Irak itu masalah nggak? Kalau lihat dari putaran ketiga Indonesia nggak pernah punya masalah, malah makin bagus di pertandingan yang kedua. Setelah pertandingan dengan jeda yang panjang, pertandingan keduanya lebih bagus. Mudah-mudahan Irak tidak mengikuti jejaknya, jejak lebih bagus juga gitu. Jadi kalau bisa curi poin lawan Arab Saudi, Oke. ada harapan. Meski kata Bung Join tadi ini pertarungan yang berat, tapi saya tetap mau tahu prediksi skor Anda lawan Arab Saudi. Ini ya harapan aja lah, 1-1 lagi. 1-1 lagi. Berat. Kalau 1-1 aja kita sebenarnya menang itu. Sebetulnya menang. Menang kita. Nah, dengan kondisi kita tidak kalah, Iya. ya. Kalau menang, wah itu udah terbuka lebar lah. Karena lawan Irak pasti akan habis-habisan. Indonesia menang. Tapi kalau kalah, berat lawan Irak. Tapi kalau ada 1 poin dari Irak, dari Arab Saudi lawan Irak, menurut saya peluangnya 50-50, 51-49. Indonesia lebih berpeluang. Dan mudah-mudahan setelah Arab Saudi ketemu Irak kita kayak diesel ya, makin panas ya. Betul, karena kan sejarahnya juga begitu. Kalau udah lama nggak kumpul, pertandingan pertamanya jelek, pertandingan keduanya makin baik. Minus Marcelino. Nggak ada masalah dengan Marcelino, nggak ada masalah. Oke. Bung Joy, saya pengen akhiri diskusi kita, tapi sebelum berpisah, saya kembali terusik dan teringat dengan statement Anda di media sosial terkait tragedi Kanjuruhan yang ternyata sudah 3 tahun lalu. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Kanjuruhan ini kalau buat saya luka pribadi. Bukan saya baper gitu ya, tapi kebetulan saya kan ada di dalam tim pencari fakta. Tim pencari fakta itu menemukan banyak sekali titik lemah dalam penyelenggaraan persepak bolaan nasional. Titik lemah itulah, selain soal faktor keamanan, titik lemah itulah yang kemudian kami rekomendasikan kepada Presiden waktu itu Joko Widodo untuk diperbaiki pada pengelolaan persepak bola nasional. 135 orang mati karena kesalahan prosedur penanganan pertandingan, kesalahan interpretasi pihak keamanan terhadap penanganan kerusuhan di lapangan sepak bola, yang itu dimulai dari kesalahan dari Federasi PSSI dalam sosialisasi aturan-aturan FIFA, sehingga yang bersalah bukan saja pihak keamanan dalam hal ini polisi yang menembakkan gas air mata 30 lebih ke tribun penonton sehingga menyebabkan 135 orang mati yang tidak bersalah mati, tapi ada kesalahan prosedural dari awal dari orang-orang di Federasi PSSI. Kenapa menjadi luka batin saya? Karena mereka tidak pernah mendapatkan hukuman yang setimpal. Mereka hanya mendapatkan hukuman sosial. Para polisi, para komandan yang menembakkan gas air mata ke tribun penonton juga tidak pernah mendapatkan hukuman. Proses pengadilannya menurut saya berjalan tidak wajar. Bahkan tidak ada rekonstruksi penembakan gas air mata ke tribun. Padahal ada 20 lebih tembakan gas air mata ke tribun. Itu yang menyebabkan penonton, 135 orang penonton mati sia-sia di pintu 13 terutama. Tidak ada keadilan buat mereka. Buat saya itu kejahatan negara. Ada faktor juga ketika kami melaporkan hasil temuan
kepada Presiden Joko Widodo di istana, saya hadir waktu itu. Kata-kata pertama yang keluar dari Pak Jokowi adalah jangan masuk ke ranah sepak bola. Doni, kalau waktu itu saya tidak menghormati istana, saya tidak menghormati presiden, saya tidak menghormati Pak Mahfud MD, saya walk out. Tapi saya masih hormat kepada mereka. Kenapa? Ketika Jokowi mengatakan jangan masuk ranah sepak bola, arahnya udah jelas. Jangan ganggu PSSI. Jangan ganggu sepak bola nasional. Kenapa? Waktu itu Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Takut FIFA akan melihat, loh PSSI brengsek nih ternyata. Nggak jadi deh U20-nya. U20 kan bagi Jokowi legasi. Nih presiden pertama yang bisa membawa Piala Dunia ke Indonesia. Batal. Dan setelah 3 tahun? Kenapa? Dan setelah 3 tahun? Tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang bersalah, tidak ada keadilan bagi 135 nyawa yang melayang sia-sia di Kanjuruhan, tidak ada perubahan apapun dalam penyelenggaraan persepak bola nasional, cuma yang dibangun secara fisik Stadion Kanjuruhan saja direnovasi. Yang lain tidak ada perubahan. Tidak ada. Apa yang dilakukan oleh match commissioner yang tidak memeriksa pertandingan, pemeriksaan pra pertandingan, sampai sekarang kan masih terjadi. Apakah ada pembenahan perimeter stadion yang mengakibatkan penonton begitu membludak masuk ke stadion? Kan nggak ada sampai sekarang. Jadi 3 tahun yang sia-sia, 135 nyawa yang sia-sia. Gitu. Jadi buat saya ini luka, kalau buat saya luka. Dan saya akan ingat terus itu. Saya akan ungkit terus itu. Sampai kapan? Sampai saya mati. Saya akan ungkit terus bahwa ini ada kesalahan prosedur negara yang tidak pernah diakui. Ada 135 keluarga yang ditinggalkan oleh anggotanya tanpa mendapatkan keadilan. Dan korban martir-martir itu tidak mendapatkan hasilnya. Kalau ada pembenahan oke lah. Nyawa yang melayang nih ada manfaatnya lah. Kan sama sekali nggak ada. Sampai sekarang. 3 tahun sudah berlalu. Tidak ada. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat lagi bahwa sepak bola itu dampaknya luas. Para penyelenggara negara, para penyelenggara persepak bola nasional harus paham bahwa ada kemungkinan mereka membuat kesalahan lagi. Bagaimana supaya tidak? Ya harus berkaca dari kasus ini. Tidak boleh lagi ada seenaknya bikin kompetisi tanpa perhitungan yang matang pada sektor keamanan. Di tengah suara tentang Kanjuruhan yang makin kesini makin senyap, terima kasih Bung Joy sudah kembali menyuarakan itu. Ya, tidak hanya saya sih, ada beberapa kawan juga yang masih menyuarakan itu. Ya, mudah-mudahan didengar. Karena kan ada fenomena tone deaf, ada fenomena pada penguasa ini, ada fenomena tuli pada. Ya mudah-mudahan kemarin dengan peristiwa demonstrasi sudah ada wacana untuk memperbaiki institusi DPR, Polri dan macam-macam. Mudah-mudahan kesadaran itu bangkit lagi lah. Ya memang salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh elit bangsa kita adalah keahlian mendengar dulu. Dan mudah-mudahan suara Anda ini didengar dan bisa diartikulasikan lebih besar lagi oleh teman-teman kita. Amin, amin. Emang di sini tempatnya Bung Joy mencintai Indonesia dengan cara kita. Ya, karena mencintai itu tidak harus dengan kata-kata manis, tapi juga kata-kata yang pahit. Betul. Supaya kita sadar bahwa masih banyak kekurangan. Nah, dari sadar itu kita akan maju. Dan saya sudah buktikan, Bung Joy, mencintai Indonesia dengan mencintai orang Indonesia. Istri saya. Jangan sampai enggak, saya itu. Terima kasih, Bung Joy. Sudah berdiskusi. Anton Sanjoyo, Menteri Negara Urusan Sepak Bola. Ala Doni Kaiser. Mencintai Indonesia. Jangan lupa pemirsa, teman-teman sekalian, like, subscribe, share, dan juga komen di channel Mencintai Indonesia. Karena disinilah tempat kita mencintai Indonesia dengan speak up. Dan jangan lupa terus saksikan Mencintai Indonesia. Jangan lelah mencintai Indonesia.
Saya Dike, sampai jumpa.